Selamat pagi anak-anak. Kita akan coba sekarang masuk membuat persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya akan diingatkan kembali, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Betul ya? Jadi bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ada 3 jenis akar dari persamaan kuadrat ini, yaitu yang pertama adalah real tapi berbeda. Dia punya syarat nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Kemudian yang kedua, real sama, artinya x1 dan x2 itu akarnya sama. Syaratnya diskriminan sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah tidak real. D-nya kurang dari 0. Nah, D itu apa? D itu adalah nilai diskriminan yang bisa kita cari itu dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Contoh, kita diberikan persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, kita ingin tahu akar dari persamaan kuadrat ini seperti apa, begitu ya. Nah, kita masukkan nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya adalah bilangan atau koefisien depan X, yaitu 2. Berarti sini 2 kuadrat min 4 dikali A. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat 1. Dan C-nya bilangan yang berdiri sendiri, yaitu 3. 4 dikurangi 12. Gitu ya. 4 dikurangi 12 sama dengan minus 8. Nah, ketika kita mendapatkan nilai minus 8, maka dia masuk kategori akar yang tidak real ya. D-nya kurang dari 0. Artinya akarnya itu tidak real. Dengan kata lain, ini tidak mungkin kita bisa dapatkan dengan memfaktorkan gitu ya. Kita bisa dekati dengan rumus ABC ya. Hanya memang pertemuan ini kita tidak membahas ke situ karena akar-akar sudah dibahas sebelumnya. Hanya mengingatkan jenis-jenis akar. Nah, kemudian yang berikutnya, akar persamaan kuadrat ini kan pasti ada 2 ya. X1 dan X2 dengan catatan kalau dia memang bisa kita cari. Nah, kemudian kalau ditanya nih X1 ditambah X2, berapa nilainya? Kalau kita tidak tahu sifatnya atau rumusnya, maka kita akan kesulitan kalau ketemu dengan model yang seperti ini. Begitu ya. Nah, kita akan kesulitan. Kenapa? Karena ini tidak bisa diakarkan dengan memfaktorkan. Kita bisa dekati dengan rumus X1 tambah X2, yaitu rumusnya adalah minus B per A. Kita tinggal masukkan B-nya itu adalah 2 dan A-nya adalah 1. Jadi hasilnya adalah minus 2. Kemudian kalau X1 kali X2, kita bisa gunakan C per A. C-nya 3, A-nya 1. Hasilnya adalah 3 ya. Ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat jenisnya, dan kalau kedua akar dijumlahkan maupun dikalikan. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana kalau akarnya diketahui ditanyakan persamaan kuadratnya ya. Kita bisa gunakan dua pendekatan. Yang pertama, X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Katakan X1 X2 nya atau akar-akarnya diketahui nih. Akar-akarnya diketahui, yaitu misalkan 2 dan 5. Nah, kita masukkan kemari. Jadi X kurangi 2, X kurangi 5 ya. Nah, memang rumusnya seperti ini, ada minus. Artinya kalau di sini tandanya minus, katakan minus 2, ya sini jadi positif. Kemudian depan kali depan. Ya. Jadi X kuadrat. Kemudian depan dikali belakang. Minus 5X. Belakang kali depan. Minus 2X. Kemudian belakang kali belakang. Plus 10 sama dengan 0.
Sehingga dari sini kita akan dapatkan persamaan kuadrat yang baru, yaitu x kuadrat minus 5 dikurangi 2 itu adalah minus 7x dan plus 10. Ini adalah persamaan kuadrat baru. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan pola yang kedua, yaitu x kuadrat min x1 ditambah x2 dikali x plus x1 dikali x2 sama dengan 0. Kita coba cocokkan. Hasilnya sama atau tidak? Tadi x1 dan x2 adalah 2 dan 5. 2 tambah 5. Nah, x1 dan x2 terserah kita ya, Nak ya. Jadi bisa x1-nya 2, berarti x2-nya adalah 5. Kalau x1-nya 5, berarti x2-nya adalah 2 kali x ditambah x1 kali x2. 2 kali 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan kuadrat yang baru. Ternyata hasilnya sama. Nah, kalian tinggal pilih satu dari dua metode ini, mana yang paling mudah, yang memungkinkan, maka kita gunakan itu ya. Oke, yang berikutnya kita lihat variasi dari soal ini seperti apa ya. Kita akan lihat, misal ada persamaan kuadrat yaitu x kuadrat ya, kemudian minus 2x, kemudian plus 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini dia punya akar yaitu katakan alfa dan beta. Nah, sekarang yang ditanya, buatlah persamaan kuadrat baru ya, persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya adalah 2 lebihnya dari dia ya. Berarti persamaan kuadrat yang baru ini akarnya x1-nya katakan alfa ditambah 2, x2-nya adalah beta tambah 2. Nah, bagaimana kalau kita ketemu dengan model seperti ini? Jawab, kita bisa gunakan dengan pola rumus yang kedua yang tadi sudah diberikan ya, yaitu x kuadrat min x1 ditambah x2 dikali x plus x1 dikali x2 sama dengan 0. Kewajiban kita adalah mencari nilai x1 ditambah x2 dulu. Dari mana? Dari sini. Begitu ya. Jadi x1 ditambah x2 berarti alfa ditambah 2 kemudian plus beta ditambah 2. Nah, dari sini kita dapatkan alfa tambah beta plus 4. Dari mana 4? 2 tambah 2. Nah, alfa tambah betanya dari mana? Dari sini. Karena dari sini kita akan dapatkan alfa tambah beta sama alfa kali beta. Nah, sekarang kita tarik ya ke bawah ya. Alfa tambah beta itu kan rumusnya adalah min B per A. Nah, B-nya minus 2, A-nya 1. Ingat, minus kali minus jadi plus, yaitu 2. Atau yang kedua, alfa kali beta, yaitu C per A. C-nya 4, A-nya 1. Jadi hasilnya adalah 4. Kita tinggal masukkan berarti dari sini bahwa alfa tambah beta itu adalah 2, kemudian plus 4 ya, sama dengan 6. Nah, x1 tambah x2 udah kita dapatkan 6. Nanti kita tinggal gantikan. Yang berikutnya adalah x1 kali x2. Nah, dari mana x1 kali x2? Kita masukkan lagi yang ini. Alfa tambah 2 dikali beta tambah 2. Ini variasi soal ya. Dari persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya 2 lebihnya dari akar yang pertama. Kita kalikan depan kali depan, berarti alfa kali beta. Depan kali belakang plus 2 alfa, belakang kali depan plus 2 beta, belakang kali belakang plus 4 ya. Kemudian alfa kali beta biarkan
plus ini kita gabungkan, keluarkan duanya. Ya, bisa alfa tambah beta, bisa beta tambah alfa ya. Ini bebas. Tambah 4. Nah, alfa kali beta kan tadi sudah kita dapatkan, yaitu 4. Plus 2 dikali alfa tambah beta atau beta tambah alfa, dia komutatif ya, sama aja. Itu adalah 2 di sini. Berarti 2 dikali 2 tambah 4. Jadi hasilnya berapa? 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Nah, terus persamaan kuadrat yang baru kan tadi rumusnya ini ya, Nak ya. Tuh ya. Kali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kalian cukup gantikan X1 plus X2-nya yang ini. Jadi minus 6X. Kemudian X1 kali X2-nya 12. Sama dengan 0. Oke. Demikian pembahasan ya terkait dengan tadi mengantarkan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan bagaimana membuat persamaan kuadrat baru apabila tadi yang pertama X1 dan X2-nya diketahui, dan yang kedua ada persamaan kuadrat, kita diminta persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari persamaan kuadrat yang pertama ya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dimengerti dan dipahami. Tetap semangat dan pasti bisa.